Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semua. Sekali lagi selamat datang di acara podcast Pesantren for Peace. Dan perkenalkan sebelumnya, nama saya Rizka Antika, bisa dipanggil Rizka. Hari ini kita sudah bersama dengan Mas Sudirman Thalib atau Mas Dirman sebagai seorang penyintas dari aksi bom bunuh diri di Kedutaan Besar Australia 2004. Dan juga sudah bersama Bapak Irfan Abu Bakar di sini, yaitu seorang akademisi dan juga pakar kontranarasi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan ini kita akan membahas mengenai sebuah perjalanan yang tidak mudah tentang bagaimana seseorang yang mengalami langsung dampak dari teror, tapi justru malah memilih untuk menjadi pergerak aksi perdamaian dan juga anti kekerasan. Mas Dirman, terima kasih banyak karena sudah mau hadir dan bersedia untuk berbagi cerita bersama kita semua. Dan sebelum kita bicara tentang peristiwa yang mengubah hidup Mas Dirman, mungkin saya ingin sama-sama mengajak kita semua untuk kembali ke masa sebelumnya, sebelum peristiwa ini terjadi. Siapa sih sebenarnya sosok Sudirman Thalib sebelum 9 September 2004? Kenalkan, saya sebelum 9 September 2004 adalah salah seorang anak muda yang datang dari Bima, yang punya 1000 impian untuk merubah nasib keluarga saya. Saya merantau ke Jakarta dengan sebuah cita-cita yang mulia untuk membantu kedua orang tua saya, adik-adik saya agar bisa mendapatkan masa depan yang jauh lebih baik. Masa kecil apa sih sebenarnya yang paling membentuk sosok Mas Dirman di Bima dulu sebelum ke Jakarta? Baik, saya lahir dan tumbuh dari keluarga yang kurang mampu. Dari seorang anak petani di kampung, saya dididik untuk hidup mandiri dari kecil. Saya dididik untuk berjuang, menghadapi dan memecahkan segala masalah yang saya hadapi. Saya dididik untuk senantiasa untuk berbuat baik terhadap sesama. Saya dididik untuk senantiasa untuk belajar yang rajin agar mendapatkan sesuatu yang masa depan yang lebih baik. Orang tua saya bagi saya adalah teladan bagi kehidupan saya. Karena beliau berdua, ibu bapak saya telah mengajarkan kepada saya bagaimana kita bisa hidup, bagaimana saya belajar hidup untuk menjadi Sudirman yang tangguh, untuk menjadi Sudirman yang mampu berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Tumbuh di Bima dengan orang tua yang menjadi panutan Mas Dirman, kenapa pada akhirnya Mas Dirman memutuskan kayaknya saya perlu pergi ke Jakarta deh untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik? Saya melihat hampir semua teman-teman saya itu merantau untuk belajar, melanjutkan kuliah. Pada saat itu saya merenung, harus kemanakah langkah ini? Haruskah diri ini kuliah, sementara orang tuaku tidak mampu untuk membiayai kuliah itu? Akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti saudara yang pulang kampung pada waktu itu untuk ke Jakarta. Karena buat saya itulah pilihan yang logis. Seorang anak yang tidak bisa bergantung penuh kepada orang tuanya harus mencari pekerjaan agar senantiasa bisa melanjutkan hidup, dan satu cita-cita saya agar saya bisa melanjutkan kuliah. Itu impian saya merantau ke Jakarta. Gimana awalnya pada akhirnya Mas Dirman menjadi salah satu security guard ya? Ya. Di Kedutaan Besar Australia itu bagaimana proses? Sedikit cerita. Saya melamar sebenarnya di salah satu perusahaan outsourcing security.
Saya kebetulan punya kemampuan dalam berbahasa yang walaupun pada saat itu bahasa Inggris saya nggak jauh lebih baik. Saya punya basic bahasa Inggris karena di Bima setelah saya tamat dari SMA itu saya menjalani kursus bahasa Inggris sembari menjadi kondektur knek angkot. Setelah akhirnya merasa ada harapan tinggal di Jakarta, keterima jadi security guard di Kedubes Australia. Terus ternyata terjadi sebuah peristiwa besar, yaitu ledakan bom di Kedubes Australia saat itu. Apa perubahan terbesar yang Mas Dirman rasakan yang akhirnya mengubah hidup Mas Dirman pada saat itu? Iya, sebenarnya saya pada waktu itu sangat besar perubahannya setelah terjadi ledakan itu. Itu dampak yang luar biasa berat buat saya. Dampak ledakan itu membuat hampir seluruh badan saya luka, kaki saya, kedua tangan saya, kehilangan mata saya. Saya bisa saja sebelah ya, kiri saya kan? kehilangan mata kiri pada waktu itu. Jujur aja sampai hari ini masih mengkonsumsi obat akibat dampak kerusakan saraf yang disebabkan oleh ledakan bom itu. Saya bisa saja putus asa atau dendam. Namun hal yang paling besar saya lakukan adalah saya tidak memilih opsi itu. Saya memilih menjadi orang yang lebih bersikap positif sebagai duta perdamaian untuk menghentikan aksi kekerasan dan radikalisme yang terjadi di Indonesia. Minimal saya bisa menyelamatkan diri saya, keluarga saya, dan orang-orang di sekitar saya. Minimal tidak ada lagi aksi-aksi terorisme yang terjadi untuk masa yang akan datang. Itu adalah impian saya. Sebelum bisa di titik ini, pasti kan tuh prosesnya sangat sulit dan luar biasa, perjuangan juga ya Mas. Ya. Apakah ada rasa marah atau rasa takut atau bahkan putus asa juga ketika peristiwa itu terjadi, dan apa sih bagian yang paling sulit diterima oleh Mas Dirman pada saat itu? Tentu saja, namanya marah, benci, kesal. Mbak Rizka bisa bayangkan, dikala umur saya 21 tahun, dikala saya mempunyai ribuan impian, dikala saya memikul tanggung jawab untuk membahagiakan kedua orang tua saya, membiayai sekolah adik-adik saya, terjadi ledakan yang merubah impian itu sendiri, yang membuat saya hampir putus asa. Saya tentu benci, kesal itu ada terhadap aktor-aktor pelaku terorisme itu sendiri. Jadi kalau ditanya rasa trauma, kesal, tentunya ada. Tapi saya memilih untuk berjuang melawan itu semua. Saya memilih untuk merasakan sakit tanpa dendam, bukan berarti saya saya melihat bahwa kekerasan, kebencian yang dilakukan oleh aktor-aktor terorisme itu adalah sesuatu yang sangat merugikan. Tapi dendam itu saya berusaha untuk hilangkan. Saya membuka diri untuk memaafkan. Saya membuka diri untuk melewati jalan yang lebih baik. Saya tidak ingin menjadi sakit seperti aktor-aktor terorisme itu sendiri. Bahwa saya yakin mereka adalah orang-orang yang sakit, yang tidak pernah mempedulikan apa itu artinya kemanusiaan. Kekerasan tidak bisa dibalas dengan kekerasan. Itu adalah kebencian tidak bisa dibalas dengan kebencian, Mbak Rizka. Kita harus melawannya dengan perdamaian. Kita harus melawannya dengan sesuatu yang positif. Karena itu, hanya itu satu-satunya jalan untuk mengakhiri semua aksi-aksi kekerasan yang terjadi di dunia ini. Ya, jawaban yang sangat yang mengenai hati gitu Pak, dengernya Mas Dirman, terima kasih. Chris, Iya. itu waktu ledakannya, agak flashback belakang. Itu berapa lama jaraknya waktu
Sudirman diterima masuk sebagai security, terus terjadi ledakan itu sampai berapa tahunan atau gimana? Saya baru 3 bulan bergabung di Kedutaan Australia. 3 bulan setelah itu, ya itu waktu yang begitu cepat. Saya pikir, ya terjadi ledakan 9 September 2004. Saya bergabung bulan, kalau nggak salah Juli. Ya, Juli tahun 2004, dan terjadi kejadian itu 9 September tahun 2004. 3 bulan ya. 3 bulan. Artinya mungkin itu baru periode percobaan mungkin Baru ya. probation, ya percobaan. Dan posisi waktu itu ledakan ditempatkan berarti di depan itu ya. Di depan Betul. Pada waktu itu kebetulan saya ditempatkan di gerbang depan, gerbang utama. Dan tugas saya pada waktu itu adalah membuka dan menutup gerbang pada saat kendaraan keluar masuk. Itu pagi atau siang? Kalau saya Itu jam 10.30 kurang lebih. pagi ya, Iya, itu pagi, ya. Berarti pas banget kamu itu ya. Betul, pas banget ya. Apa namanya, jadwal jaganya. Jadwal jaga, iya betul. Baru keterima langsung terjadi ledakan bom, apa itu tidak sangat life changing coba di kehidupan Mas Dirman ya Pak? Ya iyalah, shocking banget. Sangat shocking. Tapi lebih lanjut lagi, kan Mas Dirman ini juga beberapa kali sudah saya lihat di Google, udah beberapa kali muncul di publik juga ya. Betul. Tapi sebenarnya apa sih yang publik tidak tahu tentang kehidupan Mas Dirman sebagai seorang penyintas? Iya, mungkin yang saya bisa jelaskan adalah tentang bagaimana menderitanya seorang penyintas. Bagaimana kita melewati proses, ya dari pada saat kejadian di rumah sakit, recovery-nya kita, bagaimana kita beradaptasi dengan diri kita untuk kembali bergaul, untuk kembali bersosialisasi di masyarakat. Bagaimana kita bisa merubah diri kita agar bisa diterima di masyarakat. Ya kadang orang nggak banyak tahu tentang bagaimana traumatiknya kita secara psikologi. Bagaimana sakitnya yang kita menghadapi hari demi hari, tentang cacat yang kita alami. Kadang orang di luar itu tidak pernah merasakan secara psikis kita sakit, secara fisik kita sakit. Itu nggak banyak orang memahami itu. Yang banyak orang pahami adalah apa yang dilihat secara kasat mata, tentang apa yang kita dapatkan, apa yang kita lakukan. Tapi nggak banyak orang memahami tentang apa yang kita alami secara psikis, secara fisik. Itu tidak banyak orang. Karena secara pribadi saya bukan orang yang suka menceritakan tentang apa yang saya alami. Saya ingin orang di luar sana berpikir bahwa saya ada orang yang menyebarkan sesuatu yang positif untuk orang lain. Saya tidak ingin orang lain merasakan apa yang saya rasakan. Itu adalah sesuatu yang karena dari diri saya sendiri selalu ingin berbuat yang baik-baik dan positif untuk orang lain. Tuh. Mungkin aku move ke Pak Irfan. Tadi Mas Dirman udah cerita tentang pengalamannya, tentang awal bagaimana hidupnya akhirnya dari sebelum berubah menjadi sesudah. Coba banyak orang yang bisa lihat hanya dari luka fisik kayak Mas Dirman tadi cerita, tapi nggak paham bagaimana proses trauma di dalamnya. Sebenarnya kalau dari perspektif Pak Irfan secara psikologis, bagaimana sih trauma itu berproses dan juga tumbuh pada korban ataupun penyintas dari kekerasan ekstremisme ini? Ya makasih Rizka. Makasih ya Pak Dirman udah sharing dan kita pengalamannya. Saya disclaimer, saya bukan ahli psikologi. Saya ahli dalam ekstremisme dan termasuk di dalamnya ya. Iya. Pasti di dalamnya juga bagaimana pengalaman yang dialami oleh korban ya, penyintas seperti Pak Dirman. Secara umum saya kira korban kekerasan di mana-mana ya kan mengalami apa yang disebut dengan post traumatic syndrome disorder atau PTSD, yaitu semacam gangguan kejiwaan yang dialami oleh seseorang yang pernah mengalami kekerasan karena akibat trauma. Jadi menarik di sini namanya post traumatic. Jadi arti trauma itu sebenarnya dirasakan lama setelah kejadian.
gitu. Mungkin nanti Mas Dirman bisa cerita ya. Ya biasanya orang-orang yang menjadi korban ledakan bom, kekerasan terorisme itu mengalami semacam rasa takut yang sangat kuat gitu pada dirinya terhadap hal-hal yang mengingatkan dia kepada kejadian yang traumatik itu. Umumnya ya berdasarkan pengalaman dan juga teori yang saya pelajari, itu mereka biasanya takut kalau melihat kembali tempat ataupun barang yang berasosiasi dengan kejadian itu. Mungkin perlu ditanyakan ke Mas Dirman, apa setelah kejadian itu, waktu balik lagi ke kantor kan balik lagi ya? Betul. Habis itu gimana tuh perasaannya? Biasa-biasa aja atau gimana tuh? Jujur itu sangat traumatik karena kita harus dihadapkan pada tempat di mana terjadi ledakan yang begitu besar dan di mana saya mengalami musibah yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Jadi itu Pak Irfan, bahwa pada saat saya kembali ke kantor itu rasa melewati tempat ledakan itu ada kayak sangat berat karena ketakutan dalam diri saya. Sampai hari ini pun pada saat saya melewati tempat itu selalu ada rasa kekhawatiran yang berlebihan. Kalau kejadiannya itu berulang lagi gitu ya? Iya, takutnya ada mobil mungkin lewat meledak lagi gitu. Mungkin hal-hal yang kayak gitu, seperti itu, ya itu sering kita terbesit dalam diri kita sebagai korban gitu. Pada saat kita ada di tempat yang sama gitu. Namun itu tidak membuat saya untuk menyerah. Bagaimana mimpi saya untuk berjuang untuk keluarga saya. Saya menghilangkan rasa itu. Saya berjuang melawan rasa trauma itu dan saya harus kembali. Dan itu terbukti saya bisa survive. Jadi ini disebut self healing. Ya. Iya. Jadi korban bom atau kekerasan terorisme itu beda cara mereka melakukan proses healingnya. Mungkin Mas Dirman dalam hal ini tuh berhasil ya melakukannya personal healing gitu. Tapi yang lain tuh banyak yang hingga hari ini itu nggak berani keluar rumah karena sangat traumatik. Bahkan kadang-kadang ada yang namanya trauma visual. Trauma visual itu menunjuk kepada orang itu ngelihat gambar darah aja itu dia takut sekali. Ada trauma suara gitu. Dengerin ada misalnya kayak ban pecah. Iya. Wah itu langsung mengingatkan dia kepada ngalamin nggak kayak gitu kayak ban pecah terus Betul. wah ini bom gitu. Padahal kan Betul. Itu suatu hal yang sering kita juga rasakan bahwa pada saat ada suatu ledakan, kita nggak tahu ledakan apa, tapi kita langsung kaget, oh bom. Jadi dalam otak kita adalah suatu selalu dikorelasikan dengan namanya bom gitu. Padahal itu belum tentu bom. Itu dan itu kejadiannya tuh lama kan artinya Dan lama, bukan iya. cuma beberapa bulan setelah Bukan. kejadian tapi bertahun-tahun itu Bertahun-tahun. makanya disebut post traumatic Iya. syndrome disorder atau PSTD itu. Jadi itu yang kenapa kita harus benar-benar empati kepada mereka menjadi korban ini karena penderitaannya itu bertahun-tahun. Bahkan ya setahu saya dari korban itu ada yang bahkan tidak pernah keluar rumah sampai sekarang pun. Betul. Dia tidak mau bergaul, dia tidak mau bekerja, dia benar-benar merasa takut. Ini untuk kasus yang seperti Pak Dirman tadi, itu jarang loh Iya. korban yang berhasil bangkit kembali. Jadi jangan kita pikir semuanya sama. Bahkan ketika misalnya mendengarkan berita aja di televisi tentang misalnya aksi teror misalnya kayak gitu, itu bisa bikin dia jadi takut gitu. Jadi ada trauma sosial, ada trauma visual, ada trauma misalnya kaitan dengan tubuhnya ketika dia misalnya cacat atau apa ya karena kena kecelakaan itu. Iya. Dia bisa jadi nggak enak gitu ngelihatin orang lihat misalnya dia bercermin gitu melihat matanya kayak gitu dia merasa takut ngelihat dirinya sendiri gitu. Jadi orang-orang yang mengalami korban terorisme itu bukan dilihat dari secara fisik. Mungkin tadi dibilang ya, artinya orang nggak tahu ya kan, memang Pak Sudirman ini nggak kelihatan kan, apalagi dia nggak cerita gitu. Tapi yang bikin itu sebenarnya adalah luka di dalam itu,
rasa takut yang berlarut-larut itu bertahun-tahun yang dialami. Jadi memang kenapa kemudian para korban ini membutuhkan dukungan gitu ya, dukungan dari berbagai pihak gitu. Apa yang disebut dengan support system ya, artinya mereka dukungan itu tuh terutama bukan secara fisik, tetapi secara psikologis, bagaimana bisa mereka melewati trauma itu gitu, bisa kembali hidup normal Iya. lagi. Dan nah ini yang menarik dari Mas Irman dan tadi Pak Irfan juga mention. Pada akhirnya ini menjadi titik balik gitu dari Mas Irman jadi seorang penyintas menjadi proses untuk memberikan pemaafan. Betul. Dan gimana caranya Mas dari mengalami peristiwa yang sangat traumatik seperti ini dan tadi juga bilang merasakan ada amarah dan juga dendam. Tapi Mas Irman justru malah berjalan ke arah untuk memaafkan gitu. Apa sih yang akhirnya membuat Mas Irman bisa melakukan pemaafan itu? Apakah juga ada support system yang sangat mendukung Mas Irman dalam prosesnya? Yang pertama, saya punya satu prinsip bahwa kita tidak akan pernah sembuh apabila dalam diri kita itu masih ada dendam. Karena dendam itu justru akan menyakitkan, akan lebih membuat kita sakit. Saya merasa, saya berkomitmen bahwa memaafkan itu cara saya untuk sembuh. Memaafkan itu adalah jalan untuk menciptakan kehidupan saya yang lebih baik untuk kedepannya. Itu salah satu alasan kenapa saya memaafkan. Kemudian dengan saya memaafkan, saya bisa berkontribusi lebih kepada masyarakat secara umum. Saya bisa menjadi, dengan pada saat ini saya menjadi duta perdamaian, saya menjadi aktivis perdamaian, itu karena saya bisa memaafkan. Mana mungkin saya bisa terlibat sebagai duta perdamaian pada saat saya dalam posisi dendam. Nah, tapi bagaimana Mas cara proses memaafkannya itu? Apakah itu instan atau ada banyak gejolak-gejolak juga kayak Oke, baik. Ada suatu cerita yang terjadi pada waktu itu terjadi kegiatan yang difasilitasi oleh Aliansi Indonesia Damai dengan AIDA dengan Yayasan Penyintas Indonesia, di mana saya termasuk dalam anggota Yayasan Penyintas Indonesia itu sendiri. Kami berkegiatan dan kami dipertemukan dengan mantan pelaku yang pada waktu itu di suatu forum, di suatu meja. Jadi kami sharing. Ini namanya sharing pengalaman. Sebagai korban, kami sharing pengalaman kami sebagai korban. Dan sebagai pelaku, mantan pelaku, mereka sharing pengalaman mereka sebagai mantan pelaku. Jadi pada saat itu kami menemukan satu titik kesamaan bahwa mantan pelaku berkomitmen untuk menciptakan perdamaian. Itu pada dasarnya memiliki satu kesamaan dengan kami sebagai korban. Jadi titik itulah yang membuat saya makin optimis bahwa dengan memaafkan mantan pelaku adalah jalan yang betul untuk menciptakan bersama-sama berjuang menciptakan perdamaian. Itu suatu yang salah satu yang melatar belakangi. Walaupun sebelumnya saya udah dalam diri saya pemaafan itu harus saya lakukan sebagai self healing saya untuk menyembuhkan diri saya. Dengan adanya itu, komitmen itu, akhirnya kami bersama-sama berjuang dengan narasi sebagai mantan pelaku dan narasi sebagai seorang survivor, sebagai penyintas. Kami bersama-sama berjuang mengedukasi adik-adik kami di sekolah, khususnya untuk SMA dan perguruan tinggi, dan kami juga terjun langsung ke lapas untuk berdialog dengan mantan pelaku. itu menarik banget Mas. Sebelum mungkin sedikit bisa elaborasi prosesnya gitu. Gimana rasanya sebagai seorang penyintas kita tahu akan ketemu sama mantan pelaku di forum yang sama. Yes. Bagaimana proses diskusinya juga bagaimana sampai akhirnya kayak ketemu titik tengahnya. Oh ternyata kita sama-sama punya komitmen untuk menghentikan segala bentuk terorisme gitu. Jujur Mbak Rizka, itu kita semua rasa itu ada di situ. Kebencian, kemarahan awalnya. Karena kita dipertemukan dengan orang-orang yang telah mencederai kita, yang telah melukai kita. Itu luar biasa. Secara emosional,
itu nggak mudah. Tapi hal yang kami ambil pada waktu itu adalah kami memutuskan untuk memaafkan. Karena kami melihat komitmen dari mantan pelaku itu. Bahwa mereka benar-benar sungguh-sungguh menyesal dan minta maaf ke kami sebagai korban. Sehingga tidak ada alasan untuk kami untuk tidak memaafkan. Dengan komitmen mereka untuk sama-sama berjuang menghentikan aksi kekerasan ini, aksi terorisme ini, ya saya dan teman-teman memutuskan untuk memaafkan. Yang pada akhirnya kami berkolaborasi untuk menghentikan aksi-aksi ini, berkolaborasi untuk kampanye perdamaian. Jadi itu yang penting buat saya, tidak ada yang jauh lebih penting selain itu. Saya boleh jadi saya sakit, tapi saya tidak ingin orang lain lebih sakit dari saya. Saya telah kehilangan teman saya meninggal dengan aksi terorisme, tapi saya tidak ingin lagi ada orang-orang yang meninggal setelah itu. Itu adalah impian saya, itu adalah misi saya. Dengan itu saya memutuskan untuk memaafkan. Mungkin langsung ke Pak Irfan juga. Seringkali masyarakat itu nggak banyak yang tahu kalau misalnya memahami motif di balik pelaku itu tidak sama dengan mendukung pelaku atau membela pelaku. Kayak tadi Mas Dirman juga sudah cerita bagaimana rasanya sebenarnya semua emosi itu ada, tapi akhirnya berbesar hati untuk bisa diskusi dan memahami sebenarnya kenapa pelaku melakukan hal tersebut, dan pada akhirnya pun pelaku juga mengakui kesalahannya dan ingin berkomitmen untuk tidak ada lagi kasus terorisme ke depannya. Nah, sebenarnya bagaimana sih pemahaman terhadap hal tersebut, Pak Irfan? Ya, kalau di dalam situasi seperti itu, kalau orang misalnya masih menyimpan kemarahan dan bahkan mungkin dendam, itu sebenarnya alamiah ya. Apalagi orang kita disakiti biasa saja kita merasa wajar kalau kita kemudian membalas gitu kan, ketidakadilan. Apalagi ini kemudian ada sampai korban mati gitu, bukan hanya ya kita ya, tapi juga masyarakat secara umum gitu. Aksi terorisme itu kan dampaknya luas sekali terhadap juga kondisi ekonomi, terhadap keamanan dan lain sebagainya. Jadi kalau tidak memaafkan untuk waktu yang tertentu itu wajar gitu. Tetapi kemudian adanya support system yang juga memberikan fasilitas, artinya mereka duduk-dudukan bersama-sama ya. Jadi ada pihak ketiga yang memfasilitasi korban, penyintas dan juga pelaku untuk duduk bersama-sama gitu. Kemudian melihat bahwa pada dasarnya mereka juga, si pelaku ini juga korban sebenarnya. Korban dari sebuah sistem, dari sebuah ideologi dan sebuah cara pandang politik yang membuat mereka kemudian terjebak kepada aksi terorisme. Jadi mereka ini sebenarnya orang-orang yang juga korban dalam bentuk lain ya gitu. Jadi ketika mereka bercerita, Pak Dirman dan teman-teman itu kemudian menangkap sesuatu. Oh, ternyata mereka sebenarnya tidak lahir dan dibesarkan untuk ngebom orang gitu, untuk melukai orang. Mereka juga jadi korban dari sebuah propaganda yang mereka nggak paham. Jadi mereka juga butuh support gitu. Seperti halnya Pak Dirman. Jadi memang yang dibangun di sini adalah konsep forgive but not to forget gitu. Memaafkan tetapi tidak melupakan. Artinya kalau sekedar memaafkan kemudian semua jalan masing-masing, itu kan nggak ada gunanya juga. Jadi yang membuat teman-teman ini kemudian merasa pemaafan itu sebagai sebuah langkah kebajikan buat mereka adalah visi kedepannya, bahwa ketika mereka memaafkan itu memberi kesempatan lebih besar lagi mereka kemudian menjalani hidup yang lebih bermakna gitu ya. Bersama-sama dengan pelaku ini kemudian mereka menjadi aktivis yang berjuang untuk mencegah peristiwa ini jangan sampai terulang lagi, sehingga tidak menyebabkan korban jatuh seperti mereka. Jadi ini turning point-nya. Jadi kadang-kadang kita ya tidak mau ya, misalnya saya atau Rizka kemudian menjadi korban untuk kemudian menjadi seperti Dirman yang berjuang. Harus nggak ada orang yang mau mengalami turning point, tapi kan ini udah terjadi gitu ya. Artinya dalam konteks ini kita harus mengapresiasi pihak-pihak yang membantu korban dan pelaku ini kumpul bersama-sama untuk bisa membangun kesepahaman gitu. Tentu saja yang sulit juga buat mereka yang jadi pelaku ini untuk menyesali perbuatannya gitu. Artinya ada proses di mana mereka harus menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu salah.
bahwa pikiran mereka itu salah. Ya apalagi tindakan untuk membunuh itu salah gitu. Nah untuk sampai pada level itu juga nggak mudah gitu. Jadi proses yang disebut deradikalisasi artinya membuat orang yang awal jadi ekstremis menjadi nggak ekstremis, menjadi moderat itu juga takes time, itu butuh waktu gitu. Jadi proses teman-teman yang penyintas ini untuk mengatasi trauma juga butuh waktu. Kemudian mereka yang pelaku ini juga butuh waktu dan mendudukkan mereka di satu meja untuk saling memaafkan, kemudian bangkit, kemudian bersama-sama berjuang untuk mencegah ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Nah, tapi Pak Irfan mau tanya lebih lanjut, kenapa pada akhirnya tuh menjadi sangat penting untuk kita memahami tentang akar ekstremisme itu sebenarnya apa untuk melakukan proses pencegahan ke depannya? Ya itu tadi artinya menyambung ke tadi ya, artinya teman-teman yang jadi korban ini juga melalui proses fasilitasi tadi, jadi mereka juga mendapatkan pendidikan juga ya, artinya juga wawasan dan pemahaman mengenai akar masalah kenapa ada aksi terorisme seperti itu, ada aksi ekstremisme seperti itu. Beberapa teori yang belakangan ya 2020 itu karena kan pengetahuan tentang akar terorisme ini terus berkembang, lama-lama ini kemudian orang mulai melihat simpul-simpulnya dikumpulkan semuanya gitu. Ketemu ternyata ada namanya 3 faktor. 3 faktor itu diringkas menjadi 3N ya, triple N. N yang pertama itu namanya naratif, narasi gitu ya. N yang kedua itu needs, N yang ketiga itu networks gitu, jaringan. Jadi ada narasi, ada kebutuhan dan ada jaringan. Jadi kenapa seorang menjadi ekstremis gitu ya, menjadi kemudian akhirnya membunuh orang dan merasa itu apa yang dilakukan itu benar, itu karena adanya 3 komponen tadi ketemu gitu. Yang narasi itu adalah cerita yang dipropagandakan oleh kelompok-kelompok ekstremis ini seperti ISIS, Al-Qaeda gitu kan, menyebarkan narasinya, yang narasi itu kemudian berusaha mempengaruhi anak-anak muda untuk melakukan apa yang disebut dengan jihad misalnya, berjuang untuk membela kebenaran gitu. Jadi ada satu narasi yang kemudian dipropagandakan bahwa umat Islam misalnya mengalami kezaliman, jadi mereka jadi korban gitu daripada suatu ketidakadilan yang sifatnya sistematis gitu, yang dilakukan oleh Barat gitu kan, dan dilakukan oleh pemerintah ya, sehingga kemudian ini harus diselesaikan, ini harus diatasi gitu. Dengan cara apa ya? Itu dengan cara mengubah sistem, dengan cara kemudian membuat orang itu semua sadar gitu bahwa ini ada yang salah dengan sistem ini, ada yang salah dengan pemerintah, ada yang salah dengan masyarakat gitu. Apa caranya? Ya udah mereka kemudian melakukan aksi bom bunuh diri, aksi peledakan dan seterusnya, itu sebenarnya untuk mengingatkan kepada orang-orang bahwa kita harus mengubah ini gitu. Nah ini itu disebarkan melalui narasi. Nah orang-orang yang menangkap narasi ini itu udah termakan dari awal oleh narasi-narasi sebelumnya bahwa mungkin aja mereka misalnya susah mendapatkan pekerjaan gitu ya, susah untuk mendapatkan pendidikan yang baik, kehidupan yang layak. Kemudian dia lihat ini ada yang provokasi dia ini karena sistemnya ini togut gitu, sistem demokrasi ini akar dari masalahnya. Ini kekufuran yang menyebabkan kita mengalami penderitaan ini. Cara memutusnya itu adalah kita gabung dengan kelompok ini. Kita gabung dengan kelompok ini untuk memperjuangkan keadilan. Nah jadi ketemu antara kebutuhan mereka untuk memperjuangkan sesuatu dengan provokasi narasi mereka baca di internet. Nah ini lebih-lebih lagi ketika media digital, medsos itu 2010 itu menjadi sesuatu yang mempengaruhi kebudayaan kita gitu. Jadi kita tuh mudah sekali membaca, mudah sekali mengakses informasi gitu ya. Jadi bahkan ada di satu tempat, ini bukan hanya di Indonesia tapi di Eropa juga berlangsung seperti ini. Anak-anak remajanya juga kemudian menjadi ekstremis karena terpapar oleh narasi di media sosial. Di mana tuh di suatu daerah di Jawa ada anak kerjanya menternak gitu kan, menternak bebek. Kemudian dia merakit bom
hanya karena dia belajar di YouTube gitu. Jadi narasi ini luar biasa, sangat mempengaruhi. Lalu ketemu dengan kebutuhan untuk mendapatkan teman seperjuangan gitu ya. Nah, lalu kemudian mereka diajak bergabung dalam jaringan. Jadi hari ketemu naratif, narasi, needs, kebutuhan untuk mendapatkan teman seperjuangan, lalu kemudian network, jaringannya. Ini yang kemudian orang-orang tuh harus tahu gitu. Orang tua, masyarakat, tokoh masyarakat. Artinya bagaimana anak-anak kita itu bisa diprotek gitu. Bisa dicegah, jangan sampai itu mereka terpapar oleh narasi, jangan sampai mereka masuk ke dalam jaringan. Karena itu orang tua ataupun sekolah itu perlu menciptakan ekosistem agar mereka itu bisa mendapatkan apa yang namanya identitas yang positif. Jadi, nah ini tadi itu pada dasarnya mereka juga korban daripada ini gitu. Makanya kenapa bisa ketemu nih seperti itu. Setelah kita memahami akar ekstremismenya, baru mungkin lebih mudah ya untuk melakukan pencegahan yang lebih efektif dan solutif ke depannya. Nah, dari Mas Dirman sendiri sebagai seorang penyintas, apa aja sih upaya yang akhirnya Mas Dirman lakukan gitu untuk mencegah jangan sampai hal ini terjadi lagi ke generasi ke depannya? Iya, itu salah satunya mulai dari diri kita sendiri, bahwa kita harus menghindari aksi-aksi kekerasan sekecil apapun. Kemudian yang kedua adalah kita harus mulai terlibat aktif untuk mengkampanyekan perdamaian dan agar masyarakat tidak gampang terprovokasi. Ya, apa yang telah saya alami sebagai korban itu memang berat, tapi bukan berarti kita tidak bisa berkontribusi yang lebih untuk masyarakat dan bangsa dan negara kita. Nah, itu gimana cara masuk dan mengkampanyekannya, Mas? Karena kan isu kalau orang dengar terorisme, aduh kayaknya berat banget atau merasa mungkin tidak relate. Padahal kan ini berangkat dari permasalahan keseharian yang tadi Pak Irfan juga mention gitu. Gimana caranya Mas Dirman masuk dan mengkampanyekan isu yang kayaknya berat banget itu menjadi isu keseharian yang bisa diterima di masyarakat? Minimal kita bercerita tentang kisah korban. Oke. Saya, Pak Irfan, Mbak Rizka, dengan kisah korban, dengan orang tahu dampak dari aksi kekerasan dan terorisme itu, orang dengan sendirinya tentunya akan belajar dari kisah itu sendiri. Kekuatan kami sebagai korban adalah kisah kami. Orang bisa belajar bagaimana kami merasakan, bagaimana dampak terhadap kehidupan kami sebagai korban, bagaimana rasanya seorang istri dan anak-anaknya ditinggal oleh seorang suami, tulang punggung keluarga. Bagaimana rasanya seorang anak ditinggal oleh kedua orang tuanya atau bapaknya. Atau sebaliknya, seorang suami tinggal istrinya. Itu berat. Berat sekali. Tapi dengan kisah kami, itu membuat orang lebih berempati. Dengan empati, orang itu secara otomatis tidak akan melakukan hal yang sama dengan apa yang telah dilakukan oleh para terorisme itu sendiri. Karena memang dari pengalaman yang genuine merasakan bagaimana prosesnya, lalu juga dealing dan self healing itu tadi. Nah, akhirnya masyarakat juga memahami bahwa dampaknya ternyata sebesar ini kepada korban. Jangan sampai kita berkontribusi untuk memberikan enabling environment untuk terjadinya terorisme ke depannya. Nah, ini penyambung yang dikatakan Pak Dirman, Pak Irfan. Sebenarnya seberapa penting suara korban itu berkontribusi sebagai upaya untuk menimbulkan perdamaian yang sustain gitu di masyarakat? Ya sebenarnya saya juga agak ini ya, kadang-kadang tuh pikiran masa iya harus menunggu korban dulu gitu ya. Tapi itu memang karakter masyarakat ya, karena mereka mungkin juga sibuk dengan keseharian hidupnya, masing-masing sudah punya masalah sehari-hari gitu ya. Sehingga mereka tidak sempat lagi mikirin isu seperti ini. Jadi ketika perspektif korban dimajukan, mereka mendengarkan langsung cerita dan kisahnya seperti apa yang dialami, tentu itu kan menumbuhkan empati gitu. Dan juga ada rasa takut juga. Jadi dari dua sisi di korban ini, satu sisi mereka kemudian simpati dan empati itu kan pada korban, tapi juga pada diri mereka sendiri. Mereka akan memunculkan
semacam rasa takut kalau itu terjadi pada diri mereka. Nah itu akan menumbuhkan kesadaran gitu, sensitivitas dan rasa urgensi. Saya ambil contoh yang konteks yang sangat fundamental dalam cerita perkembangan undang-undang anti teror kita ya. Kan kita tuh punya undang-undang anti teror yang pertama 2003 itu kan. Tapi kemudian DPR pemerintah mengajukan perubahan undang-undang yang kemudian menjadi 2018. Itu kan berlarut-larut proses pengesahannya, kita tahu semua ya, Rizka tahu semua itu ya. Berlarut-larut gitu. Kita butuh suatu undang-undang yang lebih punya kekuatan untuk mencegah terjadinya aksi bom bunuh diri ataupun kekerasan. Karena Undang-Undang 2003 itu aktor bisa dilakukan penegakan hukum, penangkapan kalau udah terjadi peristiwa kekerasannya gitu ya, baru kemudian dilacak gitu kan siapa aktornya, siapa pelaku dan seterusnya. Tapi kan udah jatuh korban gitu ya. Nah 2018 itu tahu nggak kenapa itu kejadiannya? Itu karena setelah terjadi bom di Surabaya yang melibatkan satu keluarga, bapak, ibu dan anak-anaknya itu melakukan bom bunuh diri di mereka sambil bawa motor gitu. Kemudian meledakkan dirinya. Dan itu kemudian membuat semua masyarakat dunia itu merasa ini kenapa kok bisa kayak gini gitu. Wah ini berat sekali ini. Itu 2018 nggak lama kemudian langsung disahkan undang-undangnya. Ini menunjukkan bahwa betapa masyarakat itu termasuk juga politisi kita, aktor-aktor pemimpin kita, kalau nggak dikasih suatu hal yang membuat mereka takut kalau itu terjadi pada diri mereka sendiri, mereka nggak akan bergerak gitu. Nah disinilah suara daripada korban itu satu sisi itu membangun empati, tapi di sisi lain juga membuat orang gimana kalau itu terjadi pada diri kita. Jadi menimbulkan sensitivitas. Di sisi lain suara pelaku, kisah pelaku bagaimana mereka kemudian sebenarnya dimanipulasi oleh ideologi, lalu kemudian sebenarnya apa yang dijanjikan, misalnya cita-cita untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan suatu sistem politik seperti di Suriah gitu ya. Hijrah ke Suriah, ternyata di Suriah mereka mengalami apa? Mengalami neraka gitu. Apa yang dijanjikan itu cuman omon-omon aja, cuman omon kosong. Jadi ketika mereka menceritakan ulang kisahnya, itu akan memberikan wawasan kepada calon-calon ini, wah ini jangan sampai saya juga kena seperti itu. Jadi dua kisah ini sangat penting. Kalau misalnya saya bukan korban juga bukan pelaku, cerita bagaimana ini akan beda nadanya, akan beda pengaruhnya ketimbang Mas Dirman sendiri menceritakan atau pelaku sendiri menceritakan. Itu kekuatan kisah di situ. Apa sih ancaman nyata yang dialami oleh Gen Z lah ya sekarang, Gen Z dan generasi milenial atau generasi alpha bahkan sekarang yang udah yang paling kecil. Apa sih ancaman nyata yang mereka rasakan gitu agar tidak terpengaruh paham-paham radikal? Ada satu kisah pengalaman yang sangat tidak pernah saya bisa lupakan terjadi di Bima, Pak Irfan. Ada satu siswa yang perempuan waktu itu berhijab, saya lupa namanya, berargumen tentang apa yang dilakukan oleh para teroris ini. Dan perempuan ini memberikan satu argumentasi bahwa mereka melindungi umat Islam. Mereka melakukan hal-hal yang melawan aksi ketidakadilan terhadap orang Islam. Dan sampai itu argumentasinya di Quran gitu. Jadi hal-hal semacam itu perlu adanya suatu tindakan nyata, terutama dari kita semua ya, kalangan alim ulama, pemuka agama, tokoh masyarakat, bahwa di situ letaknya bahwa anak sekolah ini tidak memahami konteks yang terjadi, tidak memahami hal-hal yang sedang terjadi. Dia mendapatkan informasi dari satu arah tanpa ada pola atau cara untuk memverifikasi, kritik terhadap informasi yang dia dapatkan. Jadi hal yang saya dapatkan di situ ya, dengan kehadiran kami pada waktu itu bahwa tim kami kebetulan waktu itu ada tokoh atau alim ulama atau tokoh agamanya, ada dari mantan pelakunya, jadi bisa memberikan pemahaman
Akhirnya dia berkomitmen bahwa oke, terima kasih bahwa mulai saat ini dia bilang saya tidak akan membenarkan apa yang telah dilakukan oleh para aksi teroris itu. Jadi bisa dibayangkan di depan kita seorang siswa SMA menjustifikasi, membenarkan tindakan terorisme. Itu sesuatu yang membuat saya wow, masih ada di kalangan masyarakat kita, di kalangan pelajar kita aksi pembenaran terhadap aksi terorisme. Dan itu sesuatu yang saya temukan nyata di depan saya dan membuat saya lebih wah, berarti ini harus dilanjutkan terus perjuangan ini. Jadi hal-hal semacam itu Mbak Rizka itu saya temukan di lapangan, nggak hanya sekali, berkali-kali. Orang yang pro terhadap teroris itu ada, termasuk kalangan pelajar kita. Dan itu disampaikan mereka langsung di publik ya? Langsung pada saat sesi tanya jawab. Dan mereka Menantang langsung iya, menantang bahwa mereka punya dalil, mereka punya jawaban, ternyata itu dari sisi, mohon maaf, para pelaku teroris itu sendiri. Jadi harus kita sadari bahwa teroris itu memang ada di mana-mana dan mereka eksis. Dan kita harus waspada. Waspada ya dengan cara apa? Mengantisipasinya. Ya kita berjuang bersama-sama melawannya. Ya melawannya kita tidak dengan senjata, tapi dengan kampanye perdamaian, dengan aksi-aksi kekerasan tidak dibalas dengan kekerasan, ketidakadilan tidak bisa dibalas dengan ketidakadilan. Itu yang komitmen kami. Nah sebenarnya apa sih dari perspektif akademisi ya? Neonazi itu. Iya, dari perspektif akademisi dari Pak Irfan, apa sih hal utama yang perlu diperkuat gitu untuk mencegah ekstremisme di kalangan orang-orang muda sekarang? Ya, saya kira apa yang diceritakan oleh Mas Sudirman tadi ya, bahwa memang satu pola ya. Iya. Satu pola yang sebenarnya itu tidak muncul tiba-tiba gitu ya. Adanya cara berpikir bahwa gerakan teroris itu adalah cara untuk melakukan perbaikan ya. Artinya mereka menjustifikasi tindakan itu untuk menciptakan keadilan. Betul. Jadi narasi bahwa umat Islam mengalami kezaliman itu sebenarnya narasi yang cukup mengakar gitu dalam cerita-cerita, dalam pengajaran keagamaan, dalam ceramah-ceramah yang sebenarnya itu umum sekali orang menerimanya gitu ya. Apalagi dulu zaman Orde Baru gitu ya. Jadi ada konteks politik juga. Politik yang represif di tingkat nasional, kemudian juga berkorelasi, beresonansi dengan juga represi politik di negara-negara Islam lain. Jadi narasi yang ada di mereka kemudian ketemu dengan narasi lokal itu membuat pembenaran bahwa tidak ada lagi cara yang lain yang bisa ditempuh kecuali dengan melakukan tindakan-tindakan yang radikal gitu loh. Kalau enggak ya kita terus akan mengalami kehidupan yang seperti ini saja, mengalami penindasan. Nah ini yang harus dilakukan counter terhadapnya, bahwa itu tidak benar gitu. Bahwa potret seperti itu tuh sebenarnya akarnya kompleks gitu. Kenapa misalnya umat Islam mengalami kemunduran ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi itu kan warisan yang lama sekali ya, berabad-abad lamanya. Nah, faktor sejarah ini harus juga diceritakan gitu supaya itu tidak disederhanakan kemudian menjadi sesuatu umat Islam mengalami kezaliman. Karena itu wajar dong kalau kita melakukan tindakan perlawanan, dan kalau ada jatuh kurban seperti Pak Dirman ini, yaitu dari resiko perjuangan, kira-kira kayak gitu kan. Nah narasi seperti ini nggak muncul tiba-tiba. Nah ini yang harus kemudian dilakukan counter narasi, kemudian juga narasi positif di level sistem pendidikan kita, gitu, di madrasah, di sekolah, juga di dalam proses-proses pendidikan publik melalui misalnya film gitu ya, melalui cerita-cerita dan lain sebagainya, berbagai public pedagogi ya. Itu media-media yang bisa kita gunakan untuk membalikkan ini cara berpikir ini. Supaya apa? Supaya problem yang kita hadapi ini dan juga di masa-masa yang akan datang itu harusnya bisa dipecahkan dengan cara-cara yang lebih rasional gitu ya. Artinya kita bisa diskusi dong kalau ada konflik. Dan konflik itu sesuatu yang wajar dan akan terus terjadi gitu. Di level individu, di level keluarga, di level masyarakat, di level negara dan di level global. Itu nggak akan pernah berhenti, itu kita akan hidup terus dengan hal seperti itu. Sehingga diperlukan kemampuan cara berpikir anak-anak muda ya,
generasi yang akan datang untuk bisa memecahkan masalah ini secara lebih damai gitu. Ya dialog, ya debat gitu ya. Kalau perlu demo ya demo gitu ya. Dan karena itu sistem harus dibangun untuk memberi ruang kepada orang-orang yang protes. Itu merasa aman ketika melakukan protes gitu. Kalau protes itu dilarang, itu sebenarnya bahaya. Kalau demo itu dilarang, itu bahaya. Karena apa? Karena itu akan menyimpan bara api itu. Di suatu saat nanti dia bisa bangkit meledak. Karena, sorry ya saya agak nakutin ya. Bukan, maksud saya itu artinya dengan memberi ruang-ruang untuk orang itu menyatakan ekspresinya, kita sebenarnya mencegah terjadinya kekerasan yang diakibatkan oleh katup-katup tadi itu ditutup gitu. Nah, itu satu. Nah, hal lain adalah anak-anak muda perlu diberikan tadi itu ekspresi yang lebih ini kan artinya itu tuh yang lebih beragam dan lebih luas gitu ya. Untuk bisa menunjukkan dirinya secara kreatif karena ini ada muncul satu tindakan kekerasan itu nggak ada dasarnya sama sekali gitu ya. Artinya kalau orang bilang kalau kemudian ideologi ekstremis gitu untuk membangun sistem politik yang lebih islami dan seterusnya itu kan relatif ada narasinya. Kalau ini tuh anti kemapanan, pokoknya dia pengen aja gitu. Bosan dengan sesuatu yang itu saja dia kemudian melakukan kekerasan gitu. Nah ini kan juga mengkhawatirkan ya, yang model kayak neo-Nazi. Ada anak kemudian meledakkan sekolahnya di SMA itu. Ada kan kejadian tahun 2005 itu, Desember 2005. Itu semata-mata karena dia terpengaruh oleh narasi neo-Nazi gitu. Padahal nggak relate sama sekali gitu dengan kultur Islamnya gitu ya. Dia tuh anak masjid lagi. Dan dia meledakkannya di masjid. Tapi tidak ada narasi kayak mau mendirikan negara Islam dan seterusnya. Justru dia dipengaruhi oleh white supremacy. Gitu loh, neo-Nazi gitu. Ini aneh banget gitu. Nah ini kalau dipikir-pikir, ini model-model kekerasan ini bisa muncul karena pengaruh daripada media sosial. Misalnya dia mengalami bullying. Mengalami bullying di sekolahnya. Gurunya, teman-temannya nggak ada yang mendukung dia gitu. Lalu kemudian mereka yang mengalami bullying ini kumpul di medsos, bikin grup gitu ya, bercerita gitu, curhat mengenai kita harus lawan ini, kita harus lawan dengan cara ngebom. Dan mereka belajar bersama itu merakit bom itu. Artinya ada ide ketidakadilan di situ, ada ide ketidakadilan, tapi dasar itu bukan lagi untuk perlawanan itu agama. Ideologi misalnya yang entah berantah dari mana bisa memicu gitu ya. Artinya semua ini berakar daripada bagaimana sistem di masing-masing misalnya tuh ekosistem pendidikan, kantor dan lain sebagainya itu tuh dibangun dengan cara setiap masalah itu harus bisa kita pecahkan dengan cara-cara yang lebih rasional, dialogis, negosiasi, debat kalau perlu gitu loh. Kalau perlu debat gitu, nggak usah harus pakai kekerasan. Kira-kira menurut saya intinya itu. Nah sebelum kita akhiri, kalau dari Mas Dirman sendiri, apa sih narasi atau pesan besar yang ingin disampaikan kepada generasi muda? Jauhi kekerasan, apapun itu namanya. Yakinlah kekerasan tidak bisa dibalas dengan kekerasan. Ketidakadilan tidak bisa dibalas dengan ketidakadilan baru. Kita harus melawannya dengan aksi-aksi perdamaian, aksi-aksi khusus adik-adik wajib berjuang untuk menggapai cita-cita, untuk hidup lebih baik, tidak gampang terprovokasi. Terima kasih Mas Dirman. Kayak ada lagu juga liriknya bilang kill them with kindness, Pak Irfan. Jadi instead of kekerasan dilawan oleh kekerasan, lawanlah dengan kebaikan atau kindness itu tadi. Kalau dari Pak Irfan, pesan penting apa nih yang ingin disampaikan kepada para penonton kita semua? Nah, saya kira kalau tadi kan betul, pada dasarnya agama itu kan sebenarnya datang untuk mendamaikan. Ini harus kalau ini kan agama itu basisnya adalah konflik, enggak. Sebenarnya agama itu basisnya adalah kesatuan, harmoni dan unity. Sedangkan perbedaan dan konflik itu adalah natural gitu. Dan agama datang hadir untuk kemudian mendidik kita untuk bagaimana mengelola perbedaan dan konflik ini dengan cara kembali bersatu. Itu fondasi dasarnya. Tapi kan nggak semudah itu. Sekarang ini kan media digital kita membuat kita itu sangat terpengaruh oleh pergerakan algoritma.
apa yang disebut dengan echo chamber gitu. Kalau sekali kita misalnya mengakses satu informasi yang radikal gitu ya, si algoritma itu akan membawa kita lagi kepada informasi-informasi yang mendukung gitu. Nah di sini pendidikan literasi artinya orang tua, ibu gitu ya, saudara dan lain-lain itu dalam ekosistem kita itu harus punya kesadaran bahwa dunia kita nih harus ada nih pendidikan literasi gitu ya. Jangan sampai main asal ngeklik aja gitu. Kalaupun ngeklik kita harus bangun daya kritis gitu. Wah ini kayaknya sampah nih. Udah nggak usah kita baca atau jangan kita sebarkan gitu. Hari ini kita belajar banyak sekali, setidaknya ada 3 hal penting yang disampaikan oleh Mas Dirman dan juga Pak Rifan selama kita ngobrol beberapa menit ini. Pertama, bahwa sebenarnya dampak dari terorisme itu tidak hanya berhenti pada ledakan saja, tapi justru proses setelahnya atau tadi post traumatiknya. Bagaimana hidup harus terus dijalani sebagai seorang korban dan akhirnya bisa berevolving menjadi seorang penyintas dan menjadi seorang aktivis pegiat kedamaian. Itu poin yang sangat menarik dan juga penting. Keren. Lalu yang kedua, poin pentingnya adalah memaafkan bukan berarti membenarkan dari perilaku yang dilakukan, kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku. Tapi adalah untuk memilih agar tidak dikuasai oleh amarah ataupun kebencian. Tadi Mas Dirman banyak berbicara tentang itu. Dan poin ketiga yang menurut saya menarik adalah mencegah ekstremisme ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan cuma tanggung jawab korban, penyintas, mantan pelaku, akademisi, tapi kita sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai masyarakat, bagaimana kita bisa membangun komunitas yang membangun ruang dialog yang sehat dan mendukung adanya proses-proses anti kekerasan selama hidupnya gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya rangkum untuk diskusi kita, obrolan kita selama berapa puluh menit ini. Terima kasih banyak sebelumnya kepada Mas Sudirman Thalib sudah mau cerita lagi pengalaman yang sangat tidak menyenangkan dan sangat berat tersebut. Dan makasih juga terhadap Pak Irfan udah sharing dari perspektif akademisinya ya di sini. Dan terima kasih juga tentunya kepada para pendengar yang sudah menyaksikan podcast Pesantren for Peace kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.